namanya mancing ini. Kalau saya tidak bisa menilai diri saya sendiri. Ya. Gimana Mas Eko kabarnya? Ini kan kemarin waktu kita terakhir ketemu kan cedera ya tangannya dari penampilan terakhir. Gimana nih perkembangan cederanya? Apakah sudah sembuh, sudah siap untuk bertarung lagi? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Perkembangan cukup baik. Dan tadi juga baru dari rumah sakit, dari periksa ke dokter. Dan alhamdulillah sudah 99% tangan saya sudah sembuh. Dan siap fight lagi. Siap gebuk lagi ya berarti ya. Iya. Ini teman-teman mungkin belum tahu nih ceritanya Mas Eko, si Awe, Edo, Febri ini belum tahu nih ceritanya. Waktu penampilan terakhir tangannya tuh patah, Awe. Tangannya Mas Eko tuh patah. Pas padahal tak lihat kok kayaknya nggak ada apa-apa gitu loh, kayaknya tangannya biasa aja gitu. Itu kelihatan sih dia Mas Eko habis mukul jalur tanah itu langsung ini kan, langsung dia transisi kan, langsung ajak main bawah. Padahal kayaknya tuh bisa mukul KO sebetulnya tuh. Nah itu ternyata Mas Eko waktu ketemu di Singapura cerita, wah patah tangannya. Top banget ya. Iya Mas Eko ya, bener ya gitu ya ceritanya. Iya benar. Ya ini untuk kedepannya gimana Mas Eko? Apakah sudah punya jadwal atau mungkin sudah punya Mas Eko-nya sudah punya apa namanya perkiraan kapan akan main lagi, kapan akan tampil lagi? Apakah sudah ada informasi juga dari Wan? Ya, sejauh ini kan memang mereka menunggu tangan saya untuk pulih 100% kan. Ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah pulih, sudah kembali lagi, dan tangan saya patah pun saya tetap berlatih gitu loh. Ya. Saya fokuskan untuk pertarungan yang berikutnya. Kalau saya tidak berlatih, kemungkinan agak lama lagi untuk mengejar kan. Ya. Jadi saya tetap berlatih sambil menunggu tangan saya untuk ready gitu. Dan ya mungkin hari ini saya juga sudah mengabari Wan, ya saya siap untuk bertarung lagi gitu. Tapi kan kita belum tahu dapat jadwalnya kapan kan, seperti itu. Oh gitu ya. Jadi udah ngasih tahu ke One Championship kalau Eko udah siap, tinggal nanti tunggu mereka gitu ya untuk ininya. Cuma kayaknya sih udah mulai tambah susah ya nanti kalau misalnya dapat jadwal ya Eko ya. Maksudnya lawannya nih, kualitas lawannya, karena kan Eko udah berkali-kali menang cepat. Ini apakah ada kemungkinan gitu Eko nanti akan menghadapi jagoan ranking atau kira-kira siapa nih ininya lawannya yang Eko inginkan? Kalau saya sih tidak mau terlalu ambisi, tetapi siapapun lawan yang diberikan kepada saya kan tentunya harus siap kan. Dan saya tidak menolak lawan itu. Saya kemarin ya. Kan kita lebih sensitif gitu loh. Kadang ya namanya pertarungannya kan pertarungan terbuka kan. Siapapun lawannya kan gitu. Tapi kan kadang ada orang yang terlalu menanggapi serius, sensitif, dan terlalu banyak tidak bagus juga. Gitu loh. Diam aja ya, simpel aja sih. Jadi timnya itu yang silent but deadly. Iya, lanjut aja. Awe, silakan. Yang lain kalau ada pertanyaan. Maaf tadi koneksi saya. Kalau saya tuh penasarannya kemarin tuh loh, waktu lawan Chandra Tanah, pas tahu ternyata tangannya patah itu loh. Itu apa itu loh kira-kira yang Eko ini kerasukan apa gitu kok masih bisa ngelanjutin pertarungan itu loh. Kemarin ini bisa diceritain. Ya, sebenarnya dalam pukulan saya yang ada overhand, yang dia sudah tuturkan di dekat wall, itu pukulan itu terasa bahwa bilang dalam hati saya, wah ini kalau saya lanjut dengan pukulan terlalu keras ini, saya bilang kan bertahan lama ini kan. Padahal dengan pukulan aja sudah saya bisa KO kan,
tetapi harus saya take down ini. Di bawah kan saya take down, saya tetap melakukan ground and pound. Iya, ground and pound. Saya itu bengkok dia. Pas main tuh nggak terasa sakit memang. Jadi kan di bawah tuh saya masih kontrol kan. Di bawah saya ambil tangannya, baru saya masih pukul kan. Karena saya pikir, ini kalau langsung saya ambil kuncian agak susah kan. Jadi saya ground and pound dan lakukan submission. Nah, gitu. Selepas dari itu kan pertandingan di stop dan saya sempat melihat tangan kan, karena saya laki. Setelah pertarungan saya kan Alex Silva main. Iya. Langsung lari ke Alex Silva kan, saya langsung pergi ke medis. Pergi ke medis, glove dilepas semua, akhirnya tulang ini bengkok ya. Bengkok dan posisinya berarti udah bengkok gitu ya. Udah bengkok. Jadi bukan patah dari dalam, jadi dia tulang itu keluar dan di sini kalau tangan diluruskan seperti ini darah keluar, moncrot dari atas. Gitu. Bukan patah biasa, jadi patahnya tuh benar-benar robek kulit di sini. Ya, jadi ya langsung cepat-cepat dibawa ke hotel. Kebetulan kan hotelnya pas ada rumah sakit di atas kan. Jadi malam jam 11.30 langsung dioperasi gitu. Terus habis itu ada langkah-langkah habis dioperasi itu berarti dari apa? Berarti itu operasinya benar-benar semua dari One Championship ya, Eko? Ya, alhamdulillah 100% One Championship. Sampai saya sembuh sekarang, sampai berobat jalan, itu semua dari One Championship. Gitu. Dan operasinya pun diberikan yang 100%. Luar biasa bagus. Makanya penyembuhan pemulihannya kan lebih cepat. Kurang lebih 5 bulan udah kembali tulang saya. Pakai dipasang plat-plat gitu nggak? Enggak ya? Ya, pasang plat. Kemarin plat ini hampir sempat mau dilepas. Tulangnya katanya agak lambat nyambung. Saya bilang jangan dulu mau dilepas. Karena kalau dilepas, kemungkinan lebih lama lagi saya recovery. Karena operasi lagi kan. Saya bilang jangan dulu dilepas, tunggu waktunya, saya bilang kan. Jadi coba lagi sebulan. Akhirnya bulan depan mulai join dia tulangnya. Berarti jadi saya tunggu lagi 2 bulan, akhirnya sudah bagus, alhamdulillah udah bagus betul lah gitu perkembangannya. Itu cedera patah itu menyisakan trauma nggak ke Eko? Ini kan karena striking ya, karena mukul lawan. Apakah itu sekarang jadi agak takut-takut mungkin untuk memukul lawan atau gimana nanti ke depannya rencana Eko kalau dalam bertarung? Dalam berapa bulan kemarin sih tempat rasa-rasa trauma ada. Sebenarnya teman saya Hiroki Kimoto kan juga patah dia tapi bagian dalam sini. Dia bilang 3 bulan itu sudah bisa mukul pelan, dia bilang. Makanya dia bilang ke saya sudah pukul aja tanganmu, dia bilang kan, pukul aja enggak apa-apa itu sudah, katanya dia bilang kan. Tapi kan namanya rasa trauma kan enggak bisa dihilangkan kan? Iya, benar. Dan saya minggu kemarin saya yakin ini tulang saya ini udah kembali nih kan. Nah makanya dari minggu kemarin hari Kamis saya coba pukul padwork kan, Muay Thai. Akhirnya saya bilang kok nggak ada rasa sakit. Saya coba minggu pagi, saya coba hari Jumat pagi. Kalau nggak ada rasa sakit berarti sudah sembuh nih, saya bilang gitu. Sekalinya nggak ada rasa sakit. Jadi rasa trauma tuh udah nggak ada kalau lagi bermain ya. Tapi kadang-kadang gitu kan. Jadi rasa takut lagi gitu loh. Iya. Nggak ada. Padwork sudah sparring nggak ada. Tapi sedikit kadang-kadang tak ingat, kalau sudah teringat tangan udah rasa takut lagi gitu loh. Tapi ya makanya belajar ini untuk menghilangkan rasa trauma. Tapi kalau sini kan saya sudah lihat hasil X-ray-nya kan udah saya lihat kan 99% sudah bagus. Berarti kan ya tinggal lebih dikuatkan lagi tulang ini gitu loh. Tapi udah angsur membaik sih, rasa trauma itu udah berkurang.
Ya soalnya ini kan kemampuan pukulan Eko semakin lama semakin bagus nih, harus kita akuin lawan terakhir yang kena KO, kemudian kemarin juga si Chan Oktay juga hampir aja dikalahin KO kalau tangannya Eko nggak patah. Jadi ini arsenalnya udah semakin komplit gitu, amunisinya bukan cuma gulat aja gitu. Gimana perkembangan strikingnya Eko gimana nih sekarang untuk sekarang? Apakah sudah sebagus gulatnya atau gimana? Kalau saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, ya. Tapi yang saya rasakan perkembangan cukup baik. Karena kan yang 5 bulan terakhir saya berlatih dengan satu tangan kan. Jadi power tangan kiri saya lebih besar kemungkinan. Karena saya sparring pun saya pakai tangan kiri gitu loh. Tapi ya sayangnya saya rasakan kemajuannya cukup pesat. Tapi saya tidak bisa mengungkapkan bahwa saya itu bagus di striking yang melihat orang lain gitu loh. Itu kemarin Eko cerita nih Awe sama teman-teman, kalau dulu pertama-tama Eko masih dikasih tahu tuh kalau lagi bertanding sama pelatihnya, tapi sekarang pelatihnya udah ditinggal minum kopi katanya, udah bisa ditinggal minum kopi kalau jadi biarin liar sendiri ya berarti. Iya. Nah ini mungkin ini kok ini kan sekarang One Championship lagi ada ini ya jadwal-jadwal yang udah sesuai dengan jam tayang Amerika Utara gitu ya, penggemar MMA di Amerika Utara itu kan berarti exposure yang luar biasa gitu kalau misalnya bisa tampil di salah satu jadwal itu yang jam prime time Amerika Serikat gitu. Itu Eko punya keinginan ke sana nggak untuk mendapatkan jadwal tampil di prime time-nya Amerika, karena itu kan berarti yang nonton nanti penonton Amerika mungkin semakin dikenal lah Eko nanti kalau misalnya tampil di jadwal seperti itu. Kalau sangat kepengen karena saya juga makanya cepat-cepat langsung pergi ke dokter. Seharusnya saya periksa tanggal 26. Saya call dokter tanggal 23 saya periksa, saya bilang. Karena saya sudah tidak sabar kan, karena ini kan acara besar kan. Iya. Setiap berapa bulan kan ada siaran dari ke Amerika sana kan. Iya. Gitu. Saya ambisi juga, bukan terlalu mengejar, enggak. Tapi kalau saya biarin kan berlarut-larut terus kan. Kalau dokter kembali terus gitu loh. Sedangkan tangan saya sudah bagus gitu. Dan ya sangat kepengen gitu. Jadi saya cepat harus pergi ke dokter, minta surat pernyataan bahwa tangan saya sini sembuh dan saya untuk bertarung lagi gitu. Jadi ya sangat pengen untuk bermain lah di acara itu. Ya. Kalau dengan Catri sendiri ada ini nggak Eko? Ada komunikasi sendiri antara Eko dengan Catri, misalnya Catri memberikan kritikan atau masukan kepada penampilan Eko atau gimana? Punya ini nggak? Punya pernah berkomunikasi langsung dengan Catri nggak soal mungkin terutama sih tentang bagaimana perkembangan Eko gitu sebagai atlet One Championship? Kalau ketemu Catri nggak ada, karena kan dia mungkin lagi sibuk betul kan. Di meeting-meeting pun dia tidak jarang muncul gitu loh. Tidak ada ketemu. Dan tangan saya patah, saya juga nggak tahu dia tahu apa tidak kan. Tetapi kemungkinan besar kan. Dan ya kalau ketemu sih belum ada, dengan omong-omongan juga belum ada gitu. Kalau misalnya disuruh milih nih Eko, dari anggaplah kita nanti mungkin Eko akan ketemu jagoan ranking gitu ya, jagoan ranking 5 besar di kelas terbang. Kalau misalnya disuruh milih gitu, kalau bisa milih pengen lawan siapa antara peringkat 1 sampai 5? Namanya mancing ini. Ya iya dong. Pertanyaannya kan jebak dia jadinya. Tadi kan saya sudah jelaskan. Kan sebelumnya saya sudah jelaskan masalah peringkat kan. Ini jatuhnya ke sensitif. Memang banyak media juga ngejar-ngejar saya tentang hal seperti ini gitu loh. Iya. Sebutkan dong nama gitu kan.
dari One Championship Singapura juga sama seperti itu. Sebutkan nama gitu kan, siapa gitu kan. Iya dong, biar ini. Biar rame. Jangan terlalu diem, Mas Eko-nya harus ini biar nunjukin gitu bahwa udah siap lah untuk bertarung lawan 5 jagoan teratas. Saya sih nggak diam gitu loh. Ya, ya. Kemarin kan udah banyak yang main kan. Iya, iya. Yang bulan itu kan sudah pada main semua kan. Dan yang belum main kan cuman Danny Kingdat aja kan yang belum main. Iya, iya. Saya tidak mau terfokus oleh satu nama gitu loh. Gitu kan. Tetapi saya percaya sama diri saya sendiri bahwa kemungkinan saya bisa untuk bersaing sama mereka yang di 5 besar. Itu aja sih. Nggak mau terlalu fokus ke satu nama. Ya. Tapi udah merasa ini ya, siap ya Eko ya untuk soalnya kan ya kita harus akuin lah kalau udah masuk peringkat itu jagoan bisa dibilang ya killer semua gitu ya. Udah elit semua gitu, jagoan elit. Apakah udah siap gitu? Eko benar-benar sudah oke, rasanya udah bisa nih untuk bersaing lah paling enggak memberikan perlawanan yang ketat gitu kalau misalnya dipertemukan dengan mereka. Karena kan yang di Prima kan rata-rata orang lama semua kan. Iya, benar. Orang lama semua. Nah, bagaimana kita caranya untuk mengebrak di divisi itu kan? Iya. Nah, ya kemungkinan ya ini momennya, ini saatnya saya untuk bisa bersaing di situ kan. Dia kembali lagi ke One kan. Ya. Menemukan saya apa tidak. Itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share konten. Juara.net